Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak dengan pendekatan laba bersih atau net income. Saya perkenalkan diri, nama saya David Hariwiyoko dan teman saya M. Bahrul Ulum yang akan presentasi dengan saya. Oke. Struktur modal. Pada umumnya suatu perusahaan dapat memilih struktur modal yang mereka inginkan. Keputusan struktur modal dapat memiliki implikasi yang penting bagi nilai perusahaan dan biaya permodalan. Dan struktur modal yang menghasilkan nilai perusahaan yang tertinggi, ya maksudnya biaya modalnya rendah, yaitu struktur modal yang paling memberi manfaat bagi para pemegang saham. Banyak sekali berbagai macam struktur modal, tinggal bagaimanakah perusahaan itu memilih struktur modal seperti apa yang akan memberikan nilai yang tinggi bagi perusahaan, bagaimana dapat meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pasar modal sempurna. Pasar modal sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Pada pasar tersebut tidak dikenal dengan biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan dan bunga pinjaman sama yang berlaku untuk semua pihak. Sebagai tambahan, diasumsikan tidak ada pajak penghasilan atau yang bisa disebut income tax. Tentu saja asumsi-asumsi tersebut tidak dijumpai dalam dunia nyata, tapi analisis dimulai dari keadaan ketat kemudian dilonggarkan. Selanjutnya, karakteristik pasar modal sempurna. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Kedua, tidak ada pajak. Ketiga, pembeli dan penjual cukup banyak. 4, baik individu maupun perusahaan memiliki kemampuan yang sama dalam akses pasar. 5, tidak ada biaya informasi, semua informasi tersedia. 6, setiap orang memiliki harapan yang sama. 7, tidak ada biaya yang berhubungan dengan hal kesulitan keuangan atau yang bisa kita sebut dengan biaya kebangkrutan. Lalu biaya kebangkrutan itu sendiri apa sih? Biaya kebangkrutan atau bisa kita juga sebut dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress, yaitu biaya yang timbul dari penambahan utang, yang berarti perusahaan harus membayar bunga dari hutang itu. Dan biasanya perusahaan menambahkan hutang untuk menghemat biaya pajak. Dalam keadaan ini perusahaan ingin menghemat pengeluaran pajak, salah satunya harus mengambil modal pinjaman atau modal hutang, karena modal dari hutang itu menurunkan biaya pajak. Dalam pasar modal hal seperti itu tidak ada, karena semakin banyak hutang yang digunakan dalam perusahaan akan meningkatkan nilai dari perusahaan, karena biaya dari hutang itu relatif konstan, sama
berarti akan meningkatkan nilai dari perusahaan sendiri. Semakin banyak utang, maka semakin baik pula perusahaan itu, ya, karena itu tadi biaya hutangnya relatif konstan. Pendekatan laba bersih atau net income. Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor menilai perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula. Karena tingkat kapitalisasi dan tingkat biaya utang konstan, maka semakin besar jumlah utang yang digunakan perusahaan. Biaya modal rata-rata tertimbang akan semakin kecil. Jika biaya modal semakin kecil sebagai akibat penggunaan utang semakin besar, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan menggunakan utang yang banyak pula. Tetapi apakah dalam kenyataannya ada perusahaan dapat memperoleh pembiayaan utang 100%? Jawabannya tidak. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Keuangan, aturan DER atau utang pemodalan mengarah pada rasio 4:1, yaitu 80% utang dan 20% modal. Hal ini sudah diterapkan sejak awal tahun 2016. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.